Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama. Program sembari Mang Cek Bicek menunggu waktu berbuka puasa, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari yang insya Allah 1 jam ke depan akan kita bersamai. Dan Alhamdulillah kita hari ini berada di hari Ahad tanggal 7 April 2024 Miladiah, atau bersama dengan tanggal 27 Ramadan 1445 Hijriah. Dan tanpa terasa Mang Cek Bicek pemirsa, kita telah berada di penghujung Ramadan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa kabar dengan puasa kita dan apa kabar dengan seluruh kegiatan amalia Ramadan kita hingga hari ini. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh rangkaian amal ibadah kita, amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, dan tentu saja kita pada sore hari pekan ini akan membahas tema yaitu akhir Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mendekati di posisi akhir, tentu saja seperti apakah persiapan kita untuk mengakhiri seluruh kegiatan amalia Ramadan kita atau ibadah puasa kita. Dan apakah berdasarkan tuntunan dari Rasulullah ataukah di luar dari tuntunan dari Rasulullah, ataukah kita tidak berkhidmat, tidak mempersiapkan diri untuk memberikan di akhir sisa Ramadan ini yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas bersama nanti bersama narasumber kita yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaramun Ustadz Kemas Muhammad Ali, dan insya Allah akan kita bahas bersama-sama dengan tema pada pekan sore ini. Dan Mang Cek Doli juga pengen mengucapkan terlebih dahulu terima kasih atas seluruh partisipasi dan dukungan para sponsor kita. Syukron kasiran jazakallahu khair kepada Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh para sponsor yang telah mendukung program acara ini. Semoga menjadi amalia dan amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Doli juga pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek nanti ada pertanyaan seputar masalah amalia Ramadan maupun nanti tema kita yaitu akhir Ramadan ala Rasulullah. Silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 00022. Dan Cek Doli juga pengen ingatkan nanti di segmen terakhir kita akan bagi-bagi THR lah ya, bagi-bagi hadiah atau dalam program Kurma Kuis Ramadan, yaitu voucher belanja senilai Rp250.000. Dan insya Allah nanti di segmen terakhir jangan kemana-mana, pantengin terus dan mantep-mantep lah duduk, jangan mengikut lagi di depan kaca TV-nya. Insya Allah ini akan menjadi berkah buat kita sama-sama. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Kemas Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Macet sempat Gimana? sempat macet saat terjebak. Iya, bukan terjebak lagi macet. Semakin mendekati hari ini semakin umum sana jalan. Salah satu tanda-tanda lebaran lah. Tanda ya. lebaran. Bukan tanda Lailatul Qadar. Umum saat ini saat. Gimana? Umum di jalan ya. Wah, bukan umum lagi, luar biasa. Gitu. Insyaallah saat kita akan membahas tema di akhir ini saat akhir Ramadan ala Rasulullah saat. Nah, maknanya saat akhir Ramadan saat ala Rasulullah saat. Ya kalau kita melihat di akhir hari ini sisa Ramadan saat di masjid, musola saat langgar, surau maupun mungkin di berbagai kegiatan rumah pun ada nama istilah i'tikaf masjid saat ya. Benar. Lomba-lomba untuk mengejar waktu terbaik saat itu malam Lailatul Qadar saat ya. Bahkan ada yang kegiatannya mungkin menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, tapi yang jadi PR saat tapi tidak berada di masjid dan musola juga ramai saat.
pusat perbelanjaan, pasar saat ini juga menjadi wirid mungkin saat menjadi tradisi panjang gitu, dan mungkin juga ada keluarga juga saat mungkin sebagian umat muslim dan Mang Cik Bicek kita yang hari ini persiapan untuk mudik saat udah Hamin 2 atau Hamin 3 ini dan padat merayap jalan raya Ustaz. Nah, ini mana saat sembari kita mungkin ada kegiatan untuk mudik tapi tetap menjalankan ibadah rutin Ustaz, dan tidak lupa bagaimana mengakhiri Ramadan dengan Ramadan yang terbaik Ustaz. Mungkin Ustaz, Mang Cik Bicek kita pengen dengar Ustaz, jatuh Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa PAL TV dimanapun berada, Mang Cik Doli yang ada di studio, yang insyaallah semua kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terding salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dengan para sahabat-sahabatnya tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mang Cik Bicek, para pemirsa PAL TV dimanapun berada, tema kita hari ini adalah akhir Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini menjadi tema yang sangat penting? Karena di akhir-akhir Ramadan ini kita juga ada tamu yang sangat penting. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Allah katakan Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah menurunkan yang itu menurut ulama tafsir dikatakan Al-Quran, itu diturunkannya adalah malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian ditanya, wa ma adraka ma lailatul qadr? Allah langsung jawab deh, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, di mana malam itu kalau kita mendapatkannya kita beribadah seperti 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Jadi ini adalah malam yang istimewa yang menurut para ulama diperinci bahwa malam ini adanya atau datangnya di malam-malam akhir atau 10 akhir menjelang bulan puasa ini habis. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kenapa kita umat Nabi Muhammad ini justru banyak kehilangan momen untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Salah satu jawabannya karena kita tidak mengikuti akhir ala Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mang Cik Doli di akhir Ramadan ini ninggalkan dunia, masuk ke dalam masjid. Jadi 10 terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Rasulullah pamit dengan istri-istri beliau, Rasulullah masuk ke dalam masjid dan Rasulullah baru keluar nanti di akhir Ramadan. Iya, di akhir Ramadan. Kita umat ini terbalik. 10 terakhir malah keluar dari masjid. Jadi hari pertama cap takoannya penuh masjid nih, kalau tempat anak tuh sampai pucuk genteng semayang istilahnya tuh saking kepadatnya itu masjid tuh kurang-kurang sehingga tidak muat-muat. Masuk 10 kedua maju sapnya maju ke depan. Masuk 10 ketiga ini tambah parah lagi. Iya, ada kesalahan kita di dalam berpikir sebenarnya. Jadi kita 10 terakhir itu justru kita nyebok mempersiapkan dunia. Nyiapkan kue untuk lebaran. Nak nyiapkan baju baru untuk lebaran. Ini tadi, saya nyengok di media sosial. Bukan main, salah satu mall di kota Palembang ini. Ya Allah ya Karim. Jangan kena berjalan, nyelo ke badan. Bila kita baca. Nah, sangkingnya itu. Mak itulah sebenarnya malaikat itu turun waktu Lailatul Qadar itu. Berdesaan. Karena jalul malaikah. Jamak, jadi malaikat-malaikat itu turun ke bumi. Nah, itu Lailatul Qadar ini mall. Bergerak lagi tak baca di jalan itu, ya Allah. Ujung kan kalau ciri-ciri Lailatul Qadar tuh udaranya berhembus ini sepoi-sepoi, panas tidak. Oh, itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-ciri nak lebaran ini kejinguan juga rupanya. Di mana ciri-cirinya? Pasar rame. Jalan macet. Pasar rumah, jalan macet, masjid sepi. Itu tanda-tanda bahwa lebaran sudah
Sudah parah, mungkin ini gara-gara THR turun ini mungkin ya. Iya, jadi nak berejo, nak dibeli galo, nak belanja galo, bukan main. Padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan di akhir Ramadan? Rasul tinggalkan segala urusan dunia, Rasulullah pamit kepada istri-istri beliau, Rasulullah masuk ke dalam masjid. Bagaimana yang kita ketahui, istri-istri Rasul itu ngantarkan bersahurnya Rasulullah SAW itu ke dalam masjid. Saking kan Rasulullah itu tidak kemana-mana. Kita ini berbeda. Di akhir Ramadan malah kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi kita hanya menyibukkan diri untuk lalu bapak nak ngecat rumah. Oh, bukan main, beli cat sekaleng, beli kuas, singgonya. No, kita kan tak pernah begawi. Apa tahu lah dewe, apa baru terkuas, pinggang sakit. Ujung-ujungnya semalam tidak terawih. Mana mangci itu tidak terawih. Demam Ustaz, sakit tuh sama urat kambuh. Iya. Karena kita sibuk ngurusi dunia. Bagi cara dunia Ustaz, ada yang lewat itu Ustaz. Baik, laju. Dunia nak lewat itu Ustaz. Mang Cek Bijak pemirsa Val TV akan kita bahas kembali program Antena Nunggu Buku dengan tema kita akhir Ramadan ala Rasulullah. Jangan kemana-mana, tetap program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bijak pemirsa Val TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita, program Anten Nunggu Buko. Dan Mang Cek Bijak, sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan adalah bulan yang amat istimewa. Dan hari ini kita akan menjelang akhir Ramadan. Dan Ramadan juga mengajarkan kita untuk semangat beribadah dan beramal soleh. Setelah berakhirnya Ramadan, kita berharap juga mampu mempertahankan nilai-nilai ibadah dan amal soleh kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan ini juga seiring Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah suatu amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan sehingga diri kalianlah yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Sedikit apabila beliau mengerjakan suatu amalan, beliau akan mengerjakannya secara rutin. Hadis riwayat Abu Daud. Dan mudah-mudahan Mang Cek Bijak kita akan tetap mempertahankan di sisa akhir Ramadan ini ada akhir Ramadan yang terbaik. Dan di luar Ramadan pun akan kita pertahankan nilai-nilai ibadah Ramadan kita. Dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bijak yang pengen bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Silakan di tema kita maupun nanti di luar tema. Dan terakhir, segmen terakhir juga jangan dipantengin terus, jangan lupa ingat dari kaca layar TV-nya. Insya Allah kita akan bagi namanya kuis Ramadan di segmen terakhir nantinya. Ustadz, balik lagi Ustadz, kita Insya Allah di materi kita Ustadz, akhir Ramadan ala Rasulullah Ustadz. Nah Ustaz, kalau kita bicara akhir Ramadan Ustaz, bicara akhir Ramadan tadi Ustaz bilang kalau Rasulullah meninggalkan dunia, meninggalkan semua Ustaz balik ke masjid, masuk ke masjid. Justru kita kebalikan, meninggalkan masjid Ustaz. Tapi kalau kita bicara namanya babak grand final, ini kan babak akhir Ustaz, babak final Ustaz ya. Katanya tidak semua orang akan mampu masuk babak final, itu orang pilihan Ustaz. Nah kalau kita melihat fenomena yang sekarang terjadi Ustaz, apa yang menyebabkan umat ini jauh dari kaidah-kaidah ini Ustaz, ataupun jauh tentang ajaran dari Nabi baginda Rasulullah Ustaz, ataupun mereka tidak menginginkan mereka untuk mendapatkan yang malam 1000 terbaik ini Ustaz. Jadi salah satu permasalahannya adalah kurangnya ilmu. Jadi ini yang sangat penting yang harus kita pahami. Jadi sekarang umat ini kalau ana merhatikan, mereka beribadah ini melok-melokan, Mang Cek Doli. Jadi sekarang ini lagi musim tarawih, melo. Lagi musim Ramadan, melo. Jadi ibadah itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan melok-melo. Ya namanya musiman ini, tahu lah dewe. Ibarat kita kemarin musim duren, minggu habis. Musim mangga pula, mangga ketik lagi sekarang. Musim duku, ya macam itu kan. Malah terakhir ini musim percon biasanya sih. Mulai nak bertentu, nak lebaran kan. Ya namanya barang musim tuh ya mana ya, musim tuh ya tidak ada kekal macam itu. Beda dengan wong yang memang dia beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan ilmu pengetahuan. Dia memang benar-benar paham mana cara beribadah yang sesungguhnya
Seperti Allah Rasulullah yang saya bilang tadi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir Ramadan ini cak mano, harusnya kan itu yang menjadi tuntunan. Jadi kalau kita ingat dengan almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ dulu galak ngomong, kita ini umat Islam ini tontonan dijadi ketuntunan, tuntunan dijadi ketontonan. Ngapa itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya karena kita kurang atau minimnya ilmu pengetahuan yang membuat kita paham mana cara akhir. Rasulullah SAW ternyata di akhir membangunkan para keluarganya, membangunkan istri dan anak-anak Rasulullah SAW untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Ramadan itu yang paling benar nih, bapak-bapak nih bangun ibu-ibu. Nah, ini yang paling banyak ini ibu-ibu, bapak-bapak emang yang paling banyak nih ibu-ibu, bangun ini bapak-bapak. Iya, padahal sebenarnya Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk di akhir Ramadan. Kenapa? Rasul mengajak salat malam. Bahkan dalam satu riwayat Aisyah pernah mengatakan, dan aku menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu selalu menghidupkan malam-malam akhir di bulan suci Ramadan hatta matla'il fat, sampai dengan datangnya fajar. Jadi Aisyah itu melihat Rasulullah itu di akhir Ramadan itu sholat, baca Quran, tadabbur, hatta matla'il fat, sampai dengan datangnya waktu fajar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak ngugupnya, Ustaz. Cuman banyak ngugupnya kita nih. Berbeda dengan kita ini kan. Jadi kita ini ngabis ke waktu juga main WA. Bukannya tadabbur Quran. Itu nengok media sosial. Ayal nengok story WA wong baru buka Quran be, cekrek, alhamdulillah bisa tadarus. Ya Allah, Rabbi. Padahal baru fotonya bae baru baca Quran. Jadi ini yang jadi permasalahan kita. Kita tidak paham mana cara Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di akhir Ramadan masuk ke dalam masjid, membangunkan keluarganya. Rasulullah mentadaburi Al-Quran, dibaca berulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu dipelajari. Lalu kemudian yang paling penting, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang. Jadi kalau kita ke bandara naik pesawat, pramugari kan gak ada ngomong. Para penumpang yang terhormat. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Kami meminta kepada seluruh penumpang untuk menegakkan sandaran kursi, melipat meja yang ada di hadapannya, dan mengencangkan sabuk pengaman. Mirip juga ya, Cak Pramugari juga. Mirip saja. Kenapa Ustaz Cak apal naik pesawat terus? Apa maksudnya? Setelah kita nak landing, dari kita terbang, misalnya dari Jakarta, nak menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, pada saat akan mendarat, pramugari ngasih peringatan, nak nyampe gitu nih, tegak ke sandaran kursi, lipat meja, kencengkan sabuk. Sama. Sekarang kita terbang dari bandara apa? Ramadan 1445 Hijriah menuju Idul Fitri. Bandara Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan pesawat itu kemarin masih di atas. Sekarang sudah nokek ke bawah nih. Apa lo dah nokek ini nerucuk pokoknya. Nyungkem. Dan nak turun ke bawah dia. Maka ketika pesawat ini akan turun ke bawah, pramugari ngasih ingat sebenarnya dengan kita, tegakkan sandaran kursi. Apa maksudnya tegak ke sandaran kursi itu? Kurangi tidur, bangun. Nah, tegak ke sandaran kursi ini. Kenapa di akhir Ramadan Rasulullah sholat malam, beribadah kepada Allah. Nah ini yang saya bilang nih, kita nih kesalahan dalam berpikir. Ngapa? Kita nih akhir Ramadan malah sibuk di pucuk bis. Ada yang di pucuk kereta, jangan kena jalan mudik. Jalan di Palembang ini lagi macet bukan main. Singgonya nak acak merayap sana merayap sini. Makin cepatlah berjalan kaki kalau dari rumah tuh daripada nak mobil, motor ke sini. Saking kenyang tuh. Jadi kita itu sibuk di pucuk bis, macet di terminal, di stasiun, di pasar, di mana. Ada yang sampai berhari-hari di pucuk mobil itu untuk bisa sampai. Mana kawan anak 10 jam sampai penyeberangan. Nah, 10 jam Masya kemarin Allah. di Betung macet total seharian, tidak baca bergerak habis. Padahal malam itu harusnya kita ada di masjid. Maka kalau saya galak nyarankan buat kamu-kamu yang ada di luar kota, mudik itu yang paling lemak itu habis sholat Id. Iya. Begitu selesai sholat raya Idul Fitri, berangkatlah kamu, jalan lempeng, jalan kosong. Kita fokus di akhir Ramadan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ujung Ramadan itu Rasulullah kalau bahasa kita mengurangi aktivitasnya. Jadi negakkan sandaran kursi itu, usahakan kita bisa bangun malam. Enggak lah kalau habis tarawih kita tidur kalau dulu. Habis tarawih kita tidurkan jam 11-12 kita bangun, jangan tidur lagi sampai dengan subuh.
memang berat, tidak nyala kenyo. Ya. Atau tidur kalau itu jam 1 bangun, Yo, standar ya, Ustaz, atau ya. tidur kalau lagi jam 1 kayak bangun. Baru sampai pagi. Sampai ke pagi Fajar. nian. Kalau Sampai bisa baca Quran, tadabbur. Atau sekarang kan masjid-masjid di Kota Palembang Iktikaf. ada yang ngadokan Qiyamul Lail. Masjid Agung itikaf. Udah di Masjid Agung. Kemarin ada Masjid Adat itu 4 juz satu malam. 4 juz Di satu akhir malam. iya setengah 11 dimulainya. Kemudian ada Masjid di PLN Nurul Ikhwan itu juga membuat Qiyamul Lail di Pusri Pertamina. Banyak masjid-masjid yang menyediakan fasilitas untuk kita berqiyamul lail. Beritikaf. Ya, karena kalau qiyamul lail dewean di rumah nih kayak masuk dalam selimut, bukan qiyamul lail aja. Lain-lain. itu yang jadi masalah. Masalah, Masya Allah nih ya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tadi kan penjelasannya ini adalah bagaimana Rasulullah mempersiapkan akhir Ramadan. Tadi kalau balik-balik ini masalah ilmu Ustaz ya. Balik-balik persiapan ilmu. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz kita untuk menjaga istiqomah ibadah? Tadi Ustaz di awal kan Ustaz ya, semangatnya kita luar biasa. Kita melihat motivasi umat ini ketika di awal Ramadan luar biasa sekali Ustaz. Nah, bagaimana untuk menjaga istiqomah di awal dan hingga di akhir pun kita akan kehilangan istiqomah kita. Tadi kan hadisnya memang Cik Doli sudah sampaikan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu kata Rasulullah sedikit tapi dia rutin. Jadi istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Masya Allah. Saking kan istiqomah itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Bukan masjid istiqomah ada depan wali kota itu. Itu masjid istiqomah ya. Jadi istiqomah itu kita melakukan sesuatu itu secara terus berkesinambungan. Nah, mana nak nyago ini Ustaz supaya kita ibadah ini bisa terus menerus. Salah satunya dengan bermotivasi. Jadi kita beribadah Ramadan ini kita ngejar motivasi nak dapat Lailatul Qadar ini. Motivasi ini yang membangkitkan kita untuk beribadah. Oh, tambah ke ujung aku harus tambah benar-benar nih ngapa di ujungnya ada Lailatul Qadar nih. Di sinilah aku harus kejar. Maka kita punya motivasi. Jadi untuk bisa beristiqomah itu kita harus punya motivasi. Motivasi ini ada ilmu tadi. Memang kita dah kata ilmu dari mana kita nak tahu ada apa? Kelebu Ustaz. Iya kelebu lagi kita tidak paham ada apa di ujung Ramadan ini. Oke Ustaz, kalau kita lagi kembali bicara tadi akhir Ramadan ala Rasulullah Ustaz. Tadi kalau Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya Ustaz ya, meninggalkan istrinya, bahkan kegiatan yang duniawi Ustaz ya. Nah, kalau kita sekarang ini adalah disibukkan kegiatan mudik, kegiatan persiapan lebaran Ustaz. Sehingga kita akan lupa memang itu adalah kegiatan paling utama bagaimana mengakhiri dengan baik Ustaz Ramadan. Nah, kalau kita melihat kembali fenomena di sekarang ini Ustaz, ini anak remaja sekarang Ustaz, bukbernya bukan bukber bersama keluarga di rumah Ustaz, sudah berada di luar galau Ustaz. Sehingga untuk sholat saja udah agak hilang kan Ustaz. Apa fenomena yang terjadi di kalangan kita nih Ustaz? Iya, jadi kita ini kalau bahasa Palembang itu siru. Oh, siru. Ana ini sebenarnya paling pantang buka di luar itu, ya. Ana bukber itu ngisi bukber itu cuman karena tuntutan baik diminta misalnya kantor perusahaan dan lain sebagainya. Ana jarang makan. Sudah itu ana nyari masjid sholat atau ana tanya ada sholat berjamaahnya dah. Anak-anak muda sekarang di rumah makan. Ya bayangkan baik tempat sholatnya rumah makan yang bisa nampung manusia serami tempat dia makan itu. Paling ini walhasil kita buka puasa di luar, sholat kita tinggal. Padahal kita ini berpuasa. Jadi kita ini sudah aneh sekarang. Belum lagi buka puasa tadi sama lanang betino bercampur, cekakak cekiki. Padahal dia puasa. Kan tidak masuk akal yang macam ini sebenarnya. Memang jauh dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal tadi ketika pesawat nak landing tadi sudah negakkan sandaran kursi, mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya mengencangkan ikat pinggang? Rasulullah ngurangi makan. Jadi kalau di akhir-akhir Ramadan ini kurangi makan, ya? Jawab ya wong di rumah, dah salah pula nak kurangi Ustaz. Memanglah kurangnya, rumah lah tak masak lagi. Ini hari di ujung nasi goreng dulu lah. Nasi goreng tahan dulu Ustaz, kita lewat di sana. Bang Cek Bicai, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, akhir Ramadan adalah sebuah pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk mengakhirinya. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan, sesaat lagi kita akan kembali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Anten Nunggu Buko, dan alhamdulillah edisi kali ini Ahad kita membahas tema tentang akhir Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita yaitu Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali. Tadi telah dijelaskan beliau bagaimana persiapan Rasulullah untuk mengakhiri Ramadan, dan Bang Cik Bicek jadi pengen mengingatkan kembali bagi Bang Cik Bicek nak bertanya jaturi silakan bisa telepon kita di 0711 di 38 di 0022, dan nanti kita akan masuk kuis Ramadan setelah ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di program Anten Nunggu Buko ini dan tetap berada di layar kaca, jangan benggot-benggot. Insya Allah siapakah yang beruntung kita akan memberikan voucher belanja senilai Rp250.000. Ustaz, balik lagi Ustaz, caknya nih nak tentang nak buka Ustaz. Itu masuk tanda-tanda puasa habis. Enak habis Ustaz. Ini luar biasa sekali Ustaz, melawan rasa batuk ini Ustaz. Ustaz, balik lagi Ustaz, kita masalah akhir Ramadan ini Ustaz. Dan ini menjadi pertanyaan Ustaz, kalau kita bicara akhir Ramadan, semua orang ingin berakhir dengan baik Ustaz. Sama seperti kematian Ustaz, berhusnul khatimah Ustaz. Nah, kita ingin mengakhiri Ramadan ini adalah akhir Ramadan yang terbaik Ustaz. Tapi kalau kita melihat Ustaz, seperti apa Ustaz tanda-tanda orang itu bisa mampu mengakhiri Ramadan dan melewati dan merasakan kemenangan. Kalau kita lihat Ustaz, ujung puasa dah, raya nak duduk depan duluan Ustaz. Nah, ini apakah merasa kemenangan seperti apa Ustaz? Takbiran bola. Takbiran bola sana. Seperti apa ciri-ciri orang yang merasa betul-betul kemenangan itu Ustaz nyata dan mereka telah bebas dari ifkun minan nar Ustaz kata Ustaz. Ya, jadi apa namanya itu orang-orang yang berhak sebenarnya merayakan Idul Fitri, hari kemenangan, itu adalah orang-orang yang apa namanya istiqomah tadi. Dia istiqomah secara terus-menerus, mampu menjaga ibadahnya mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Kalau bahasa kita tuh stabil deh. Ya. Nah, jadi dia ibadahnya itu memang bertarawih dia terus, bertadabbur Quran dia terus, bukan ibadah yang musiman tadi. Jadi ini sebenarnya salah satu ciri. Wong kalau nanya Ustaz, mana orang dapat Lailatul Qadar tuh? Kalau menurut ana, orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang bisa berubah dalam kehidupannya lebih baik lagi setelah Ramadan. Jadi iya, kalau sebelum Ramadan dia ketawasa, tahu-tahu habis Ramadan dia jadi orang surah baiknya, misalnya kan, jadi royal. Oh, itu ana yakin dapat Lailatul Qadar dia. Iya, dapat malam kemuliaan itu. Bukan tamu medit Ustaz ya. Iya. Awak pertama selama ini nyengok duit baik cak ketawasa ini tahu, bapak itu baik nih. Nah, itu ana yakin nih. Atau orang yang tidak pernah berjamaah ke masjid, tidak pernah sholat, tahu-tahu berubah. Tak pernah tinggal ke masjid lagi, bahkan ngembek mik sudah jadi muadzin di masjid misalnya. Menyengok-nyengok, apa salah belum. Lama cak cerita marbot ketedoan itu ngembek mik langsung ajan. Di penjengok dia ini 3:30 ajan asar, ya Allah, padan tu jengok jam 2. Yang tu kekok datang, oi. Ajan apa kau tu? Apa? Jam 2, astagfirullahaladzim. Lalu dia ambil lagi mik. Bapak ibu tadi ajan untuk asar kakek. Siapa lah? Baca di pesan untuk asar. Kita akhir Ramadan itu orang-orang yang mampu adalah beristiqomah di dalam ibadahnya. Dia mampu menjaga kestabilitasan ibadahnya, baik membaca Qur'annya dan lain sebagainya. Maka tadi saya bilang pesan bendarakan landing tadi itu salah satunya adalah melipat meja yang ada di hadapan. Apa maksudnya? Sudah tidak memikirkan makanan dan minuman lagi. Jadi kita ni di akhir Ramadan ini sudah memang benar-benar kita fokusnya cuma ibadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang jadi bedanya kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin ngunyah terus. Kita makin ke ujung makin ingat dunia, makin ke ujung makin ngejar dunia. Nah, itu yang sebenarnya harus kita rubah. Pola saya sudah ngomong sama istri saya, kalau bisa Abi ni kalau bisa 10 Ramadan ni nak mulai ngilang. Kalau baca kan Ustaz alhamdulillah bangun pesantren kan, pengen duduk di pesantren bela baca Quran, doa ke bisa inilah berapa tahun ini caknya belum baca-baca baru nak ngilang cari wong terus. Salah satunya Pal TV ni nyari dia je. Bukan cari wong tak kidit Ustaz Cari. Sekarang kita belajar kembali Ustaz, bicara akhir Ramadan Ustaz ya. Kalau kita melihat akhir Ramadan ini adalah sesuatu yang memang mungkin hari ini udah fenomena setiap tahun nih kita lihat pasar rame, Ustaz tadi saat mall juga rame dan pusat belanjaan, bahkan ini tingkat mudik adalah tingkat yang paling tertinggi saat ini menjelang H-2 Ustaz. Puncaknya Ustaz. Nah, gimana untuk
mungkin saudara-saudara kita dalam perjalanan Ustaz, untuk tetap berada di istiqomah, untuk berada di akhir Ramadan. Tapi di satu sisi mereka punya kewajiban untuk menemui orang tua, untuk bersilaturahim dan sebagainya. Di satu sisi katanya kan ini kan silaturahmi sama wong tua dan bagian dari ibadah juga Ustaz, seperti itu Ustaz. Benar. Iya Ustaz. Jadi macam ini, anak kalau boleh ngomong, anak kalau sering ngomong, yang paling baik kita balik kampung itu Lebaran Idul Adha sebenarnya. Idul Adha. Jadi sebenarnya kalau bisa ngomong, pemerintah ngasih cuti panjang itu Idul Adha. Kenapa? Misalnya kita hidup merantau nih di Jakarta, di mana-mana, kita nyari duit kan. Wong kampung ini kan pengen nikmati, jak mana sedoli tuh jadi Palembang tuh, misalnya kau balik ke dusun kan, mana jadi kau begawi di Palembang tuh jadi apa namanya presenter TV terkenal di Palembang tuh, nyecip dulu duitnya, mana rasanya, mana cara nyecipnya, kita belikan hewan kurban, kita potong, kumpul ke keluarga, famili sana, bagi ke dagingnya, jadi wong tuh ngerasakan kebahagiaan, apa bahasa Palembang tuh nyecepi, kita di luar itu mana dicecipinya, itu sebenarnya. Nah tapi kita ini terbalik tadi, Lebaran Idul Fitri kita yang nak sanjo-sanjoan kumpul bersama keluarga, walhasil di ujung Ramadan kita ada di pojok bis, di ujung Ramadan kita ada di pojok kereta. Ya sudahlah, barang sudah terlanjur, memang sudah terjadi. Sekarang mak mana Ustaz caranya? Yang pertama tetap jago untuk beribadah di dalam bis itu. Isi hari-hari kosong kita dalam perjalanan macet itu dengan kita baca Al-Quran. Di ujung Ramadan kita juga nak bagi-bagi hadiah. Oh, payah. Kalau Ustaz, bagi hadiah ini banyak. Oke, Bang Cek Bice pemirsa Apal TV yang dirahmati Allah, kita berada di kuis Ramadan Kurma dan kita bagi-bagi hadiah senilai voucher Rp250.000 persembahan dari Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah, Mang Cek Bice pemirsa Apal TV, kita akan menunggu penelpon pertama, siapakah yang beruntung. Dan jangan lupa nanti kalau Cek Doli nyebutkan Palembang Square Mall dan Palembang Icon, passwordnya Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Jangan lupa password Mang Cek Bice, dan kita akan menunggu memberikan voucher belanja senilai Rp250.000. Jangan lupa di slot telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Siapa kami mungkin Ustaz yang dapat THR Ustaz? Tidak. 250.000 Ustaz. Lumayan. Oh lah, jadi besar lah. Ustaz. Bagi dua dengan narasumber. Dengan sumber. Kita akan menunggu siapakah Mang Cek Bice kita di tengah sembari menunggu waktu berbuka puasa, sambil itu persiapan, dan ini adalah waktu-waktu yang terbaik Ustaz ya, menjelang akhir Ramadan. Doa ijabah oleh Allah Doa ijabah Ustaz ya. Mudah-mudahan ini doa ijabah juga dapat voucher senilai Rp250.000. Jangan lupa nanti passwordnya Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Saat ini kalau kita lihat Ustaz ya, di Ramadan ini adalah merupakan di akhir ini Ustaz, memang persiapan untuk untuk menjelang Idul Fitri ini luar biasa sekali Ustaz ya. Salah satunya adalah memang ini adalah belanja ini menjadi tuntutan bagi ibu-ibu mungkin dan bagi keluarga Ustaz ya. Dan ini fenomena berada di Indonesia Ustaz. Tidak ada di luar Ustaz kata Ustaz. Di Indonesia ini uniknya ada tradisi mudik, tradisi itu tadi tontonan jadi ketuntunan, seolah-olah wajib harus balik, harus pojok bis macam itu. Padahal kata Ustaz tadi kan silaturahmi bisa ketika Idul Fitri selesai sholat Id jalan kita balik, kan liburan panjang juga kan. Tapi kalau udah mudik double Ustaz. Iya, mudik maksud Ustaz tetap. Cuman waktunya bae yang kita atur supaya kita tetap bisa fokus di akhir Ramadan itu. Akhir Ramadan Ustaz ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan juga paling penting juga bagaimana kita menyibukkan diri itu ya tetap beribadah Ustaz ya. Bener. Karena ini mungkin Ramadannya mungkin kita berharap Ramadan depan bisa bertemu Ustaz ya. Tapi tidak tahu juga Ustaz kalau kita memang makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah di akhir Ramadan. Allahumma la taj'al akhiral ahdi min siyamina. Fa'injal tahu faj'alni marhuman wala tuj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ibadah Ramadan ini sebagai ibadah Ramadan terakhir kami. Kalaupun ibadah Ramadan dan ibadah terakhir kami, jadi kami orang yang kau kasihi, jangan jadi engkau yang orang yang engkau murkai. Itu doa diajarkan Rasulullah. Kita masih tetap menunggu saat penelpon kita, siapakah yang beruntung? Pemirsa di 0711 di 38 dan 0022 silakan. Siapakah? Jangan lupa nanti passwordnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Juliadi di Pelaju. Pak Suryadi. Juliadi. Oh Judiadi. Oke Pak Judiadi Pelaju Pak. Passwordnya apa Pak? Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Passwordnya?
dunia belanja, hiburan keluarga. Oke, alhamdulillah Pak. Oke, Batuk dulu benar. Bapak ini. Simak Pak, pertanyaan baik-baik Pak. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? A. Malam ketika puasa diakhiri. B. Malam diturunkannya Al-Quran. Terbat. Jawabannya A atau B Pak? A. A. Malam ketika puasa diakhiri. B. Malam diturunkannya Al-Quran. Pengertian atau dari penjelasan dari Lailatul Qadar. A atau B Pak? Halo. Halo, A atau B Pak? Jawabannya Pak? B. B. Ya Pak? Halo? B. 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 Oke, saat mana saat B saat? Benar. Alhamdulillah, benar Pak ya, selamat Pak ya. Jawabannya adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi pengertian dari disebutnya Lailatul Qadar. Selamat kepada Pak Zudi dari pelaju tadi. Jangan lupa Pak, ambil hadiahnya setiap hari kerja, setiap hari Senin sampai Jumat. Di pukul 9 sampai pukul 4 sore. Jangan lupa membawa KTP, identitas dirinya. Dan jangan lupa 5 hari, setelah 5 hari apabila tidak diambil, insya Allah hadiahnya hangus Ustaz kelamaan gini Ustaz ada batas waktunya. Selamat kepada Pak Zudi. Dan alhamdulillah Mang Cek ada di persembahan kuis Ramadan kita dari Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah Mang Cek Becek, kita akan mulai kembali berada di segmen terakhir kita. Saat kita berada di akhir Ramadan, saat berada juga di akhir acara Anten-Anten Nunggu Buku itu Ustaz. Segmen terakhir kita Ustaz. Silakan Ustaz, mungkin ada kesimpulan Ustaz, mungkin Mang Cek Becek kita baru bergabung Ustaz, ada himbauan, ada nasihat Ustaz, silakan Ustaz. Baik para pemirsa PAL TV dimanapun berada, mengakhiri segmen kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita mampu menjaga keistiqomahan kita sampai dengan akhir Ramadan dan kita mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti berqiyamul lail, membaca Al-Quran, mentadaburi, membangunkan keluarga, dan kita memperbanyak bersedekah di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita masih punya satu malam ganjil lagi, malam ke-29. Mari kita hidupkan dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz, syukuran kasih Ustaz. Mata'anallah bitul hayati Ustaz. Semoga sehat kalian panjang umur Ustaz. Terima kasih telah hadir di studio kita Ustaz. Dan pemirsa Mang Cek Becek, pemirsa PAL TV dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan seksama dan pembahasan kita dengan tema yaitu akhir Ramadan ala Rasulullah SAW. Dan tentu saja kita berharap semoga seluruh rangkaian amal ya Ramadan kita di akhir Ramadan ini akan memberikan Ramadan yang terbaik. Dan Mang Cek Becek, sebelum kalimat ini akan kumandang al-wada ya syahrul Ramadan, al-wada ya syahrul siyam, mengakhiri Ramadan semuanya. Mari kita persiapkan di sisa akhir Ramadan ini adalah yang terbaik, dan insya Allah mudah-mudahan mencapai finish kita, mencapai hari kemenangan. Dan sebagaimana juga seorang ulama Yahya bin Mu'az berkata, artinya barang siapa meminta ampunan kepada Allah dengan ucapan lisannya, sementara hatinya merasa terikat dengan perbuatan maksiat, dan bahkan ia berkeinginan kuat untuk mengulangi lagi perbuatan maksiatnya, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu diterimanya amalnya ditutup baginya. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita dan tidak menolak seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridho atas semua perbuatan dan amalia Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Becek, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para sponsor kita, pada pendukung kita, yaitu Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Shirley Muda, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak. Kita ucapkan syukuran kasiran, jazakallahu khair. Terima kasih kepada seluruh sponsor kita, dan insya Allah jadi amal jariahnya. Dan akhirnya Mang Cek Becek, jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30. Tentu saja di PAL TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa, tiba waktu nantinya. Dan akhirnya kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.